Ustadz, Ana pernah mendengar tentang hadis Islam melarang menumpahkan darah sesama muslim. Bagaimana hukumnya berperang sesama muslim dalam posisi kita sebagai prajurit bela negara, Ustadz? Nah, Masya Allah. Di sini saya bingung bagaimana adanya peperangan sesama muslim. Ya, apa ini maksud? Mungkin maksudnya adalah ada sebagian muslim yang melakukan aksi pemberontakan. Maka di dalam Islam, pemberontak itu boleh diperangi sampai mereka bertobat dan tidak memberontak lagi walaupun mereka muslim. Apa dalilnya? Yang pertama, firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Hujurat. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Apabila sebagian mereka kaum muslimin memberontak kepada yang lainnya, maka perangi mereka sampai mereka kembali kepada perintah Allah untuk taat kepada seorang pemimpin. Oleh karenanya Khawarij di masa Utsman dan di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, mereka diperangi. Mereka salat 5 waktu, bahkan mereka puasa Daud, mereka menghafal Al-Quran. Penampilan mereka juga sama dengan penampilan para sahabat Nabi. Istri-istri mereka juga pakai cadar, pakai abaya. Ya. Tetapi karena mereka Khawarij, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, berkeyakinan bolehnya memberontak dan melengsarkan penguasa karena dia zalim dan tidak adil, maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi SAW di dalam beberapa hadisnya mengatakan, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka anjing-anjing api neraka, mereka anjing-anjing api neraka, dan mereka anjing-anjing api neraka. Ingat, ini hadis Nabi ya, bukan ucapan seorang ustadz. Jangan dikatakan ucapan yang kotor. Itu hadis Nabi. Yang mengatakannya kotor berarti dia telah mengatakan hadis Nabi adalah ucapan yang kotor. Bahkan Nabi SAW bersabda, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Seandainya aku mendapati kaum Khawarij, maka aku akan membantai mereka seperti Allah membantai kaum 'Ad. Tapi kalau mereka sudah bertaubat kembali dan meninggalkan pemahaman tersebut, maka mereka tidak boleh lagi disiksa, tidak boleh lagi dibunuh. Namun di sini kita berada di akhir zaman, kita harus benar-benar bijak dalam menerima suatu berita. Bisa jadi terkadang suatu kondisi itu memang cipkon, ya, cipta kondisi, ya. Cipta kondisi, kontra intelijen dan sebagainya untuk merusak nama Islam. Kita nggak pungkiri Khawarij itu ada. Semenjak di masa Utsman dan Ali, Khawarij itu tidak ada. Dan Nabi mengatakan Khawarij itu tidak akan habis sampai keluarnya Dajjal. Tapi nggak menutup kemungkinan sebagian mereka adalah ciptaan. Sebagian mereka adalah ciptaan. Ya, untuk suatu proyek, untuk suatu target, suatu negara, negara besar. Walaupun pengikut-pengikut mereka ada yang mengikutinya karena unsur agama. Karena unsur agama, karena motivasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh mereka, walaupun tokoh-tokoh mereka adalah boneka, orang-orang kafir. Wallahu ta'ala alam bissawab, wala ilmu indallah.